Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk share public speaking pada kali ini, saya akan share tentang bagaimana cara menjaga penampilan diri. Ada beberapa yang perlu disiapkan oleh seorang orator atau public speaking atau Anda ketika mau ceramah agar penampilan diri itu semakin menarik sesuai dengan potensi masing-masing. Artinya, setiap orang itu mempunyai bakat, kelebihan, dan kekurangan. Nah, bakat ini bisa bisa diperbaiki seoptimal mungkin. Tetapi penampilan setiap orang itu bisa berbeda dengan yang lain walaupun ilmunya atau yang dipelajari sama. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa ada orang-orang yang punya gaya masing-masing, nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, sekarang secara umum adalah bagaimana cara menjaga penampilan diri. Nah, berikut ini akan saya share beberapa cara untuk menjaga penampilan diri. Nah, seperti ini. Nah, penampilan diri ini bisa dilakukan ya. Pertama, ada sekitar 4 yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah ucapan. Nah, ucapan ini sesuai dengan filosofi yang kita tahu di Jawa ada kata-kata ajining diri ono ing kedaling lati. Artinya kira-kira bahwa harga diri kita ini sangat dipengaruhi oleh tutur kata yang kita sampaikan. Artinya dalam publikasi, dalam public speaking, itu kita akan menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata itu nanti akan membawa kepada nilai harga diri kita. Misalnya, kalau kata-kata yang kita sampaikan itu bahasanya kasar, maka akan memberikan kesan negatif pada orang yang mendengarnya. Demikian juga kalau kata-katanya itu halus, juga akan membuat kesan yang seperti itu. Tetapi kata-kata itu juga harus disesuaikan. Nanti kepada siapa kata-kata itu disampaikan. Yang kedua, kata-kata itu sebaiknya tertata rapi dan lancar. Nah, untuk bisa rapi dan lancar, Anda harus perlu berlatih. Berlatihnya itu adalah dengan urut gitu ya. Jadi Anda membuat pembukaannya apa? Misalnya salam, puji syukur, ucapan terima kasih gitu ya. Kemudian isinya apa? Apa yang mau Anda sampaikan? Kalau Anda ceramah agama, misalnya isinya mau mengutip ayat apa, mau ngutip kitab dari mana, gitu ya. Kemudian bunyinya apa, dan penjelasannya seperti apa, sampai sejelas-jelasnya, kemudian diberikan kata penutup. Nah, penutup ini setiap penceramah, setiap orator juga gayanya masing-masing, termasuk doa-doanya sebelum kita menutup dengan salam. Kemudian yang ketiga adalah tidak latah. Bagi seorang public speaker gitu ya, public speaking ini kadang-kadang setiap orang mempunyai kekurangan dalam kelatahan kata-kata. Nah, latah ini ada yang spontanitas dan sulit diubah, tapi ada yang bisa diubah. Contohnya misalnya, ada orang yang sering saat berbicara itu misalnya gini, saya gitu. Ada juga orang yang sering menggunakan kata-kata apa itu, sambil mengingat-ingat, tapi secara refleks mulutnya akan mengatakan apa itu. Jadi ini kita apa itu, gitu. Nah, kelatahan ini harus kita kurangi. Dalam tahap awal Anda menjadi seorang public speaker gitu ya, Anda silahkan meminta tolong teman yang ada di dekat Anda ketika Anda sedang belajar ceramah itu untuk mencatat kata-kata apa yang paling sering Anda ucapkan. Misalnya yang, eh, apa itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menghindari slip kata. Jadi slip itu kadang-kadang, saya pun kadang-kadang sering slip ya, sering slip. Jadi misalnya saya kebetulan lidahnya lidah Jawa yang susah berbahasa Inggris misalnya. Itu otomatis ya kalau kita biar kelihatan menarik, jangan sekali-kali menggunakan kosakata bahasa Inggris yang kita sendiri masih bingung mengucapkannya.
nanti akan ditertawakan oleh publik gitu ya. Nah, karena apa? Apa yang tertulis kata-kata di dalam bahasa Inggris itu ucapannya bisa jauh berbeda, gitu ya. Dan yang kelima adalah bahasa komunikatif. Komunikatif ini artinya dapat ditangkap dengan baik oleh pemirsa, oleh audien. Dan ini artinya menyesuaikan audiennya itu siapa. Kalau audiennya itu anak-anak, ya kita menggunakan kosakata yang gampang. Misalnya, kamu cantik sekali, gitu, anak-anak. Tapi kalau sudah levelnya mahasiswa, mereka lebih senang logika. Mereka menggunakan ucapan-ucapan yang bisa ditemu nalar dan tidak menolak ketika ada istilah-istilah asing. Tapi kalau kita berbicara di depan petani atau masyarakat nelayan atau masyarakat di desa-desa, kita harus menggunakan kosakata ala mereka dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang menurut mereka itu tidak perlu pemahaman terlalu dalam untuk memahami kata-kata itu. Gitu. Tapi kalau kita bicara di level seminar nasional, di level pembicaraan yang ilmiah, maka itu biasanya bebas-bebas saja menggunakan istilah-istilah asing, bahkan istilah menurut latar belakang dari keilmuan masing-masing. Itu faktor ucapan. Penimbalan diri berikutnya adalah wajah. Ya, wajah ini biasanya untuk laki-laki itu potongan rambut harus rapi, gitu ya. Saya berusaha potongan rapi karena memang rambutnya terbatas. Untuk ibu-ibu misalnya yang pakai jilbab, ya gunakan jilbab yang rapi dan menarik. Jadi misalnya jilbab dengan warna yang cocok sesuai dengan wajah, bentuk jilbabnya dan sebagainya. Kemudian yang menarik, nah menarik ini kalau bapak-bapak ya mungkin dengan penampilan baju, misalnya yang saya pakai ini yang cukup menarik gitu ya. Kalau wajah biasanya kalau kita tampil di televisi itu kadang ada make up. Nah kalau make up ya make upnya yang sewajarnya. Biasanya make up yang tipis-tipis begitu dan tidak norak. Misalnya kalau orang tampil di kamera, kemudian dia menggunakan untuk ibu-ibu menggunakan lipstik yang terlalu terang, merah terang gitu, itu akan terkesan norak dan malah jadi tidak menarik. Kemudian juga wajah ini kita perlu olah agar wajah kita itu ekspresif. Nah, ekspresif itu seperti apa? Jadi misalnya pengolahan wajah ini dengan kita berada di kamar sendiri, kita mengolah kata-kata misalnya dari vokal, ya, misalnya ekspresi A, U, I, E, O gitu ya. Ini termasuk juga mengolah kata-kata tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga bagaimana wajah kita itu menarik. Artinya begini, kita harus berlatih wajah itu di depan cermin, bagaimana saat kita serius, bagaimana saat kita tertawa. Misalnya begini, saat kita tertawa itu seperti apa. Kemudian saat kita tersenyum itu seperti apa. Lalu pandangan wajahnya kita itu kemana. Itu ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah gerak tangan. Jadi gerak tangan ini menyesuaikan materi pembicaraan. Jadi ini saya stop screen dulu. Jadi misalnya gerak tangan itu menyesuaikan. Jadi misalnya ini tangan saya. Jadi ada orang yang secara latah menggunakan tangan hanya satu. Gitu ya. Ada juga yang bisa menggerakkan dua-duanya, kalau bisa dua-duanya. Nah, ini misalnya begini, ini dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya ini, coba kita belajar untuk menjelaskan seperti apa gitu ya. Misalnya bagian per bagian, atau gerakan ke atas itu untuk meningkat. Jadi bertahap, mari kita lakukan secara bertahap. Tahap 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada gerakan-gerakan. Kemudian untuk gerakan tangan ya ada pesan yang menarik khusus untuk ibu-ibu sebaiknya tidak sampai membuka ketiak ya, sampai membuka ketiak seperti ini. Tapi untuk bapak-bapak masih boleh tapi ya jangan terlalu lebar begini. Jadi ketiak masih mendatar begini masih bisa. Ya, tapi kalau ibu-ibu sebaiknya gerakannya hanya gerakan tangan begini ya, gerakan tangan untuk memperjelas penjelasan yang akan kita lakukan begitu ya. Nah, kemudian gerakan kedua tangan, kemudian juga gerakan yang wajar dan tidak norak. Ini untuk gerakan tangan. Nah, kemudian berikutnya adalah
pakaian. Nah, untuk pakaian ini adalah ada sebuah slogan bahwa ajining sarira ana ing busana. Jadi penampilan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pakai, oleh pakaian kita. Kalau Anda cermati, kali ini saya tampil dengan baju batik. Konon ketika saya memakai baju batik itu berbeda sekali dengan ketika saya tidak pakai baju batik gitu ya. Nah, Anda bisa bandingkan penampilan saya di YouTube saya yang lain itu yang mungkin hanya pakai kaos dan sebagainya itu jelas berbeda dengan ketika saya pakai batik seperti ini. Nah, batik-batik ini sengaja saya simpan, saya jahitkan, dan kalau saya menjahit di tempat khusus langganan, kalau saya cermati setiap ini bagian pundak ini ada busanya gitu ya. Jadi penampilan kita lebih menarik. Kemudian potongan-potongan jahitnya penjahitnya ini juga bagus. Memang untuk menjahit seperti ini butuh kita ke tempat penjahit yang terpercaya dan hasilnya bagus, yang biasanya mereka biasa membuat jas, itu hasilnya akan lebih rapi dan bagus gitu ya. Karena dijahit di mana baju ini juga ada puring ya, ada daleman sehingga akan lebih menambah penampilan kita. Kemudian gunakan pakaian dengan warna yang menarik, warna yang tidak norak dan tidak glamor. Jadi gunakan warna-warna baju disesuaikan, memang ini agak susahnya. Jadi ada warna yang mungkin kita di Jawa mengatakan merah dan kuning itu terlalu norak gitu ya. Makanya dicari warna-warna kalem seperti warna merah hati gitu, lebih gelap. Kemudian kuningnya pun kuning yang lebih semut gitu ya. Hijau mungkin hijau lumut itu lebih menarik. Tapi ada juga karakter dari masyarakat tertentu kalau baju itu ya cenderung ke arah warna yang ngejreng begitu. Kemudian model baju juga disesuaikan dengan baju kita ya. Jadi dengan badan kita sehingga tidak terkesan norak begitu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita dalam menjaga penampilan itu ada penampilan wajah, ada penampilan tangan, ada pakaian ya. Nah, semoga penampilan ini akan membantu kita dalam berekspresi dengan baik sehingga ketika kita tampil di depan publik kita mampu menjaga penampilan dengan baik. Terima kasih. Dan semoga ini bermanfaat untuk Anda dalam melakukan public speaking sehingga tampilan akan lebih menarik lagi. Terima kasih.